Yang galbay di 6 pinjol legal ini nggak usah panik. Tidak ada DC lapangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya kembali akan menyampaikan 6 pinjol legal yang info terbaru 30 Mei 2025 tidak ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman yang galbay di 6 pinjol legal ini gak usah panik, gak usah baperan lagi, gak usah cemat, gak usah terlalu mendengar postingan di luaran sana yang menakut-nakuti, apalagi hanya membaca tulisan di kolom komentar. Itu adalah konsep sengaja dibuat untuk menakut-nakuti nasabah-nasabah yang sedang gagal bayar di pinjaman online tersebut. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada 6 pinjol legal OJK yang ternyata sampai hari ini 30 Mei 2025 tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Sumbernya dari orang-orang yang sudah galbay di pinjol ini ya. Ada yang galbay 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak ada DC lapangannya. Jadi kalian yang saat ini mungkin sedang bingung dan takut didatangi DC lapangan atau bill collector. Karena saat ini masih banyak sekali yang bertanya, Bang, apakah pinjol ini ada DC lapangannya? Apakah pinjol B, pinjol C, pinjol D? Ya seperti itu setiap hari yang ditanyakan. Sehingga saya menyampaikan pada teman-teman semuanya tujuannya agar kalian tidak usah panik lagi ya, tidak usah takut lagi gagal bayar di 6 pinjol legal ini. Dan kalian harus pahami bahwa ini pinjol ya, pinjaman online, dimana pinjaman online ini merupakan salah satu perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang di dalamnya mempertemukan antara pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur. Jadi perjanjian utang piutangnya dengan kreditur ya, jadi antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Si pinjol hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan segala resiko kredit ketika banyak nasabah yang gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini kebingungan ketika sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, lalu bingung apakah nanti akan didatangi DC lapangan ketika kalian sudah tidak mampu bayar lagi. Nah, di video kali ini saya akan kembali sampaikan 6 pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya setelah melihat video ini tidak usah takut lagi dengan DC lapangan, karena kita tahu DC lapangan adalah seseorang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menagih atau mengingatkan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Jadi bukan seorang malaikat maut yang datang ke rumah nasabah tiba-tiba langsung nasabahnya itu meninggal dunia. Tidak seperti itu. Ini adalah debt collector, manusia biasa yang datang ke rumah untuk menanyakan tagihan yang belum dibayarkan. Dan ketika Anda tiba-tiba mungkin dikunjungi DC lapangan, yang harus kalian persiapkan adalah kalian boleh belajar tentang hukum utang piutang, boleh tentang aturan-aturan yang sudah dibuat di SEOJK nomor 19 tahun 2023 juga boleh, tentang bab penagihan, tentang tata cara penagihan debt collector pinjaman online, boleh kalian belajar. Lalu setelah kalian tahu semua itu, setelah kalian memperbanyak ilmu tentang gagal bayar di pinjol atau tentang penagihan DC pinjol, maka kalian juga harus pastikan ketika ada DC lapangan pinjol yang datang ke rumah Anda, tanyakan dulu legalitasnya, kelengkapan surat-surat penagihannya resmi atau tidak ya. Jangan sampai kalian berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang salah. Karena zaman sekarang ini banyak sekali modus-modus penipuan, baik itu yang mengatasnamakan debt collector ataupun pinjol-pinjol yang lain, ataupun berbagai modus yang sengaja dicari dan diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian boleh tanyakan ketika kalian tiba-tiba dikunjungi oleh DC lapangan pinjol, tanyakan dulu KTP-nya, surat tugas penagihannya, ID card-nya, sertifikat penagihan dari SPPI. Kalau misalkan semua itu resmi dibawa, secara fisik diperlihatkan pada kalian, barulah kalian boleh berbicara masalah utang piutang jika surat-suratnya memang betul-betul resmi ya. Jangan sampai kalian tertipu, karena tidak sedikit oknum-oknum DC pinjol yang memanfaatkan situasi
nasabah-nasabah yang sedang kesulitan membayar. Oke, tetap berhati-hati, jangan mudah percaya pada orang yang tidak Anda kenal yang datang ke rumah yang mengaku-ngaku debt collector pinjaman online manapun. Oke, ada 6 pinjol legal OJK yang sampai hari ini 30 Mei 2025 tidak ada DC lapangan, dan info ini didapat dari orang-orang yang sudah menggunakan pinjol ini. Ada yang sudah menggunakan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi sampai saat ini tidak ada DC lapangan. Jadi kalian gak usah panik ya. Saya memberikan info ini tujuannya agar kalian tidak usah tangut dan tidak usah memikirkan DC lapangan lagi. Oke, yang pertama adalah pinjol legal pinjam gampang. Pinjam gampang yang merupakan produk dari PT Kredit Plus Teknologi tidak diketahui menggunakan debt collector atau DC lapangan untuk proses penagihan. Namun beberapa pinjol lain yang terdaftar di OJK mungkin ada yang menggunakan DC lapangan. Pinjam gampang dari PT Kredit Plus Teknologi adalah platform pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman. Meskipun tidak ada informasi resmi tentang penggunaan DC lapangan oleh pinjam gampang atau PT Kredit Plus Teknologi, sebagian besar pinjol legal yang terdaftar di OJK tidak menggunakan DC lapangan. Nah, jadi sebagian besar pinjol legal OJK tidak menggunakan DC lapangan ya, jadi kalian gak usah takut lagi. Oke teman-teman, itu adalah pinjam gampang, jadi pinjol legal OJK yang resmi dan tidak menggunakan DC lapangan ketika melakukan penagihan, dan penagihannya hanya dilakukan melalui media online seperti melalui panggilan telepon, panggilan video call melalui WhatsApp, chat WhatsApp, melalui SMS ataupun email. Jadi kalian gak usah panik, itulah penagihan-penagihan yang pada umumnya memang seperti itu, namanya juga pinjol ya, pinjaman online, jangan sampai kalian salah mengartikan. Lalu pinjol yang kedua atau pinjol legal OJK yang kedua yang tidak ada DC lapangan yaitu PIN Plus. Nah, PIN Plus tidak memiliki DC lapangan atau debt collector yang datang ke rumah untuk menagih hutang. Mereka adalah platform pinjaman online yang berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi mereka tidak menggunakan metode penagihan yang mengganggu. Nah, jadi pinjol legal itu tidak menggunakan metode penagihan yang mengganggu sesuai dengan aturan OJK. Tapi ingat teman-teman, ketika kalian galbay di pinjol legal dan ditagih oleh oknum yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, itu adalah kata-kata yang keluarnya pasti kata-kata yang luar biasa menakutkan, luar biasa kasar, mengintimidasi, mengancam, dan lain. Itu adalah tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi hati-hati saja ya, galbay di pinjol manapun, kalian kuatkan mental saja, itu yang utama. Kuatkan mental, bersikap tidak peduli lagi dengan pinjaman online. Oke, pinjol legal yang ketiga yang tidak ada DC lapangannya adalah 360 Kredi yang sekarang sudah rebranding ya, udah ganti nama menjadi Kredi One. Jadi kalian jangan sampai tertipu. 360 Kredi dalam melakukan penagihan itu tidak menggunakan DC lapangan. Jadi penagihannya hanya dilakukan secara online melalui media online, dari itu melalui panggilan telepon, panggilan WhatsApp, melalui chat WhatsApp, email, dan SMS. Itu adalah yang dilakukan ketika ada nasabah yang gagal bayar di pinjol 360 Kredi atau sekarang sudah berganti nama menjadi Kredi One. Jadi kalian gak usah panik ya. Jangan mau dibodoh-bodohi lagi oleh orang yang menakut-nakuti, seperti misalkan di kolom komentar yang mengetikkan, wah sekarang saya galbay di 360 Kredi, sudah didatangi DC lapangan 2 kali, 3 kali, dan lain-lain. Itu adalah DC pinjol yang menyampaikan ya. Jadi kalian gak usah panik, apalagi melihat video di luar sana yang menyampaikan bahwa sekarang udah ada DC lapangannya, saya sudah dikunjungi 2 kali, 3 kali. Itu adalah bohong teman-teman, itu adalah untuk menakut-nakuti saja. Oke. Lalu pinjol yang ketiga yang tidak ada DC lapangannya adalah Bantu Saku ya. Berdasarkan berbagai sumber dan testimoni pengguna, termasuk dari konten viral yang membahas langsung pengalaman galbay Bantu Saku di tahun 2005, belum ditemukan adanya bukti bahwa Bantu Saku ini ada DC lapangannya ya. Jadi kalian gak usah panik ya, yang galbay di Bantu Saku itu banyak dan tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Ada yang galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gak pernah dikunjungi DC lapangan. Jadi gak usah panik ya teman-teman, itu adalah Bantu Saku pinjol legal OJK yang sudah terdaftar dan berizin. Beberapa poin penting yang harus kalian ketahui tentang Bantu Saku.
Banyak pengguna mengaku belum pernah didatangi DC Lapangan meskipun sudah telat bayar berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Proses penagihan Bantu Saku lebih dominan dilakukan secara digital, seperti SMS peringatan, email, telepon langsung, kontak ke nomor kontak darurat. Nah, jadi itu adalah pola-pola penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol Bantu Saku, jadi tidak ada DC Lapangan yang nagih ke rumah. Lalu yang selanjutnya, pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya adalah pinjam duit. Nah, siapa yang galbay dipinjam duit? Pasti kalian tahu penagihannya seperti apa, terutama yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, walaupun kalian tahu bahwa kalian itu hanya menggunakan pinjol pinjam duit ya. Pinjam duit umumnya tidak menggunakan debt collector atau DC lapangan ketika melakukan penagihan. Pinjam duit berizin dan diawasi oleh OJK. Ini menandai bahwa mereka beroperasi secara legal dan teratur sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan praktik penagihan yang tidak resmi seperti DC lapangan. Nah, jadi praktik penagihan menggunakan DC lapangan di pinjaman online itu tidak resmi ya teman-teman. Jadi tidak resmi. Karena apa? Kita tahu ketika pinjam uang di pinjol ya, kita hanya menjaminkan data-data di KTP, foto selfie dengan KTP, tengok kanan, tengok kiri, mangap-ngap, kedip-kedip, melet-melet. Seperti itu kan ketika minjam uang di pinjol. Dan kenapa penagihannya harus menggunakan DC lapangan atau bill collector? Atau ketika kita pinjam uang di pinjol saja tidak disurvei dulu, bahkan tidak diverifikasi secara ketat, belum tanda tangan elektronik sudah dicairkan. Nah, makanya kalian gak usah takut ya. Cara-cara kita meminjam uang di pinjol saja secara online, secara digital ya. Dari mulai pengajukan data, sampai muncul limit, dikirim nomor OTP, dimasukkan nomor kode OTP, dan lain-lain sampai pencairan dana. Semuanya dilakukan transaksi secara online. Jadi penagihan pun secara online. Jadi kalian nggak usah mau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang menakut-nakuti, baik berupa ketikan, baik berupa tulisan ataupun video yang memperlihatkan bahwa kami sudah galbay di pinjol pinjam duit, sekarang sudah ada DC lapangannya. Itu omong kosong teman-teman, untuk menakut-nakuti saja. Oke, lalu pinjol legal OJK selanjutnya yang tidak ada DC lapangannya adalah Klik Kami. Nah, Klik Kami merujuk pada pertanyaan apakah aplikasi Klik Kami menggunakan debt collector lapangan untuk menagih utang? Jawabannya tidak. Aplikasi Klik Kami tidak pernah menggunakan DC lapangan dalam melakukan penagihan. Jadi penagihan di pinjol Klik Kami juga sama pada umumnya seperti menggunakan media online. Baik itu panggilan telepon, panggilan WhatsApp, chat WhatsApp, email atau SMS. Itu adalah media online yang dilakukan oleh DC Pinjol Klik Kami dalam melakukan penagihan. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohi lagi, jangan mau ditakut-takuti lagi. Ketika kalian gagal bayar di 6 pinjol legal ini, lalu kalian ditakut-takuti bahwa sudah ada DC lapangan lah, atau sudah didatangi 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, itu hanyalah untuk menakut-nakuti. Dan konsepnya adalah, poinnya si DC pinjol ingin kalian panik dan dikendalikan dari jarak jauh. Ya, itu poinnya. Jadi mereka itu, oknum-oknum DC pinjol itu menciptakan sebuah suasana kepanikan, ketakutan dari jarak jauh di pikiran Anda. Jadi Anda yang gagal bayar di pinjol-pinjol tadi, gak usah panik. Dan jangan mau dikendalikan, jangan mau disetir pikiran Anda dari jarak jauh ya. Udah abaikan saja. Ketika kalian mulai diteror, ditagih dan lain-lain, jika memang sudah tidak mampu bayar, sudah abaikan saja. Gak usah direspon, gak usah dibalas, dan jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Oke teman-teman, itu adalah sharing seputar 6 pinjol legal OJK yang sampai 30 Mei 2025 ini. Semua yang galbay di 6 pinjol legal tadi tidak pernah dikunjungi DC lapangan. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih mikirin DC lapangan, sudahlah, bersihkan pikiran kalian dari DC lapangan, dari sebar data, dari hubungi keluar kondar, ke kontak darurat dan lain-lain. Buang pikiran-pikiran seperti itu. Fokuskan pikiran kalian bagaimana caranya kalian bangkit, bagaimana cara kalian pelan-pelan menjauhi pinjol, pelan-pelan untuk melewati fase gagal bayar tersebut dengan baik-baik saja. Kalau terus-terusan kalian memikirkan DC lapangan, memikirkan skor kredit bermasalah, lalu memikirkan keluar kondar dan lain-lain, maka proses gagal bayar kalian tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Dan selamat,
Suatu saat nanti kalian akan menyesal karena pelan-pelan kalian akan dimiskinkan oleh pinjaman online. Ingat, gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi tanpa membiasakan diri meminjam uang di pinjaman online. Jadi gak usah mikirin yang aneh-aneh, mulai sekarang sudahlah. Fokus saja dengan apa yang semestinya hari ini kalian kerjakan. Hari ini mungkin ada yang sibuk dengan bekerja, hari ini ada yang sibuk dengan berjualan, sudah fokuslah di situ. Pertahankan dan perjuangkan hidup Anda. Minimal setelah kalian kerja keras, minimal kalian bisa makan untuk hari ini, untuk besok, dan seterusnya. Jangan kalian terus-terusan banting tulang, memberi makan pinjaman online sementara hidup kalian kelaparan. Apalagi sampai kalian mengorbankan keluarga, mengorbankan rumah tangga hanya karena mempertahankan utang pinjol. Tidak perlu dilakukan teman-teman. Fokuslah dengan apa yang semestinya kalian perjuangkan. Oke teman-teman, itu adalah 6 pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya. Mudah-mudahan tidak ada panik lagi, tidak ada cemas lagi ketika kalian gagal bayar di pinjol manapun. Dan buat teman-teman yang saat ini masih bingung, masih sangat takut, masih sangat panik ketika dikunjungi DC lapangan atau ketika ditakut-takuti akan dikunjungi DC lapangan bersama RT RW, bersama kepolisian, bersama tim legal, akan dikunjungi DC lapangan banyakkan 10 orang, 20 orang, bahkan 1000 orang. Sudahlah, hapus pikiran-pikiran seperti itu. Adalah cara-cara kalian menakut-nakuti diri sendiri. Padahal faktanya gagal bayar di ratusan aplikasi pinjol pun tidak akan terjadi apa-apa selama pikiran kalian bisa dikendalikan, selama pikiran kalian bisa tenang. Kuatkan mental, apapun yang terjadi, hadapi, ikhlaskan bahwa kalian itu sudah terlanjur gagal bayar di pinjol karena sudah tidak mampu bayar. Jangan lagi ada yang maksa bayar, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.